Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala an qad ja'ala al-khalila Ibrahim imaman lana wa lisairil bashar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun min siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, puja dan puji kita aturkan kepada Allah dan sholawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tampaknya kok masih bau sate. Apa tasiknya teh, Bu? Pak. Pun telas nggih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sate itu daging yang dibakar. Saat kemudian dibakar dalam waktu yang singkat, ada yang keras, ada yang empuk, tergantung racikan dan cara memasaknya. Begitu pula olahan kehidupan, nanti terasa nikmat, empuk, dirasakan penuh manfaat atau tidak, itu tergantung riyadhahnya. Kalau urusan sate, urusan tengkleng, tongseng itu racikan dan pengolahannya itu menjadi penting. Dalam urusan kehidupan dunia pun sama. Siapa yang mampu meracik dengan riyadhah yang benar di hadapan Allah, maka ia yang akan menjadi al-muflihun, yaitu orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah oleh karenanya racikan itu harus dimulai dari wadah yang bersih. Ibu nanti disuguhi tengkleng, sate atau gulai, tapi wadahnya, baskomnya ini habis digunakan untuk nyiduk comberan atau nyiduk lumpur, kira-kira terus kemudian diisi tengkleng, sate, bakso dan makanan-makanan yang lain yang jenengan gemari, kira-kira dimakan apa mboten? Enggak, karena wadahnya kotor. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan dirinya, jiwanya, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang senantiasa mengotori jiwanya atau wadahnya. Maka jiwa an-nafs ini harus bersih terlebih dahulu sebelum nanti kita meracik bumbu-bumbu kehidupan dengan riyadhah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai racikannya bagus, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi semua menguap. Sebagaimana di dalam Al-Quran ditegaskan, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kerjaannya, racikannya, bumbunya istimewa, amalnya baik-baik, nggak pernah telat apapun yang kemudian ingin dilakukan. Tetapi kata Allah apa? Haba'an mansura. Besok hari akhir semua tak jadikan debu, hilang, tidak berarti. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, agar tidak menjadi debu yang sia-sia, maka perlu semua harus dimulai dengan wadah yang bersih dan jiwa yang bersih, dimulai dengan riyadhah yang benar. Lah oleh karenanya terkait dengan babakan riyadhah itu, maka kembali kita melanjutkan di dalam setiap hari Kamis kita mengkaji ini pekan keberapa ini? Pekan keempat. Pekan keempat kita ngaji kitab Al-Hikam dalam rangka melunakkan daging yang keras tadi. Biasanya ada yang pakai nanas, ada yang pakai jahe, ada yang pakai daun pepaya, ada yang pakai jeruk. Lah sekarang kita apa? Melunakkan
mental kita yang keras, jiwa kita yang keras dengan apa? Dengan cinta melalui kitab-kitab tasawuf. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, di dalam pernyataan Ibnu Athaillah dalam poin ke-19, kita melanjutkan apa yang menjadi kajian kita. Ini mengenai dugaan atau mengenai tuduhan. Ibu bapak punya anak, terus kemudian ada orang yang nuduh gini, kenapa lapar? Ratau dipakani bapak ibumu bang. Kira-kira kalau seperti itu orang tua tersinggung apa mboten Pak? Tersinggung ya? Padahal mesti bapak ibunya ngasih makan. Saat kemudian orang lain nuduh lagi, ijazahmu bener kok salah. Kira-kira ada reaksi apa mboten Pak? Mesti ada reaksi. Maka di dalam Islam yang nuduh harus menyebutkan atau mengemukakan bukti. Lah kalau bukti sudah dikemukakan, maka yang dituduh pun juga harus menyangga dengan bukti yang lainnya. Maka saat tuduh menuduh harus ada bukti. Lah itu kepada makhluk. Lah ini sekarang yang dituduh siapa? Yang dituduh adalah Allah. Ibu bapak dicek, disimak. Tolabuka minhu ittihamun lahu. Permintaanmu kepadanya, kepada Allah, berarti suatu tuduhan terhadap Allah. Ibu bapak, kita kan sering berdoa kepada Allah. Lah berdoa kepada Allah itu tuduhan kepada Allah. Lah maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya adalah doa kita yang kita kedepankan hanya dalam perkara sesuatu yang sudah menjadi bagian bagi kita. Contoh, rezeki Allah itu ngasih napa mboten Ibu Bapak? Iman napa malih mboten iman, kafir napa mawon iman, sinten mawon pasti dapat rezeki. Itu pun rumus Allah itu. Wa ma min dabbatin fil ardi 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Hewan yang melata saja itu dapat jatah makanan, tempat tinggalnya di mana, tempat penyimpanannya di mana. Semua didapat jatah rezeki dari Allah. Lah kok kita terus lantas menuduh Allah dengan doa kita yang hanya berkutat pada urusan makan, perut, rezeki dunia, itu berarti tuduhan. Nah, ngapunten, ini belajar tasawuf itu memang disindir agar hati kita lebih lunak. Maka kemudian dalam doanya gini, Allahumma aslih dzata baitina wa alif baina qulubina. Ya Allah, perbaikilah hatiku yang keras, yang sering menghujat, sering menuduh, sering hasad, hasud, sering iri, dengki, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa tokoh, merasa yang paling dan paling. Lunakkanlah hatiku ya Allah atas ketentuanmu. Kenapa? Karena seringkali orang itu entah ia ngaji atau tidak, ketika penyakit hati itu menempel pada hatinya, sudah susah Pak. Salah mesti benar, benar mesti kemaki. Oh ini rumus. Salah mesti merasa benar, tapi benar mesti kemaki. Kenapa? Karena penyakit hati di dalam ilmu akidah itu disebut dengan tazyin. Napa Ibu Bapak? Tazyin. Tazyin itu merasa benar atas sesuatu yang salah. Nah ini penyakit akidah. Maka di dalam kitab ini kita belajar untuk melunakkan hati. Jangan sampai kita merasa selalu benar padahal kita bukan malaikat. Jangan merasa kita paling hebat padahal saat kemudian kita nggak makan 3 hari ya lemes. Jangan kita merasa paling kuat, ketendang kepengkal sapi pun geledak. Mbak Budi wonten. Alhamdulillah kemarin ini korbannya sukses betul karena memang tidak ada korban manusia, yang dikorbankan hanyalah hewan. Biasanya langganan Mbak Budi. Alhamdulillah kemarin tidak ada yang kepengkal ya, alhamdulillah. Itu tanda berarti peningkatan. Tanda peningkatan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Lah,
maka doanya adalah Allahumma aslih dzata baitina wa alif baina qulubina. Saat kita duduk di sini, mari kita lunakkan sehingga hati kalau lunak itu ketemu orang itu nggak penuh dengan curiga, Pak. Ketemu orang itu selalu melihat aspek positifnya. Lihat adik ini, nggak kemudian anak sopo ya. Nggak gitu. Alhamdulillah masjid ini bakalnya makmur besok. Ada generasi yang melanjutkan kecil-kecil banyak. Melihatnya gitu. Ada adik di depan ini. Ini kreatif kendel. Besok calon ustadzah. Itu melihatnya. Bukan dilihat, anak sopo. Itu cara pandang dengan hati yang kotor. Maka qad aflaha man zakkaha talabuka minhu ittihamun lahu. Maka saat berdoa yang dikedepankan itu bukan urusan permintaan dunia. Kenapa? Karena dunia itu terbatas dan singkat. Ngapunten di sini wonten ingkang yuswa ngantos 100 wonten Mas? Belum ya? Belum. Saya kira kalau 100 kok boro-boro 100. 80 wonten nggih? Wonten alhamdulillah. Kinten-kinten kalau Masjid Muhtadin ngadakan nanti monggo Pak ya, sesarangan dibuat lomba futsal lansia, kinten-kinten lawan pemuda menang apa kalah Pak? Loh, belum dilakoni kok kalah. Kenapa kok kalah? Karena kita punya kesimpulan fisik itu menurun. Artinya punya batas ketentuan. Maka kemudian karena fisik itu menurun, ada batas ketentuan, kita sadar, oh iya dunia ini terbatas. Fir'aun itu Bapak Ibu, itu kayanya bukan main, hebatnya bukan main, kekuasaannya luar biasa, nggih mati Pak. Artinya terbatas urusan dunia itu. Maka saat kita meminta sesuatu kepada Allah, dahulukan permintaan akhirat, baru permintaan dunia. Sehingga saat meminta urusan dunia, itu meminta sesuatu yang memang menjadi tabungan untuk kehidupan akhirat. Contoh, ya Allah, berikan kemudahan rezeki untukku sebagai, harus ada gitunya, sebagai tambahan untuk melakukan kebaktian kepada Engkau agar semakin kuat kebaktian kami, ya Allah. Tidak hanya sekedar minta rezeki, kalau sekedar minta rezeki, Allah mesti ngasih rezeki. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan gini, wa atadhud dunya wa hiya raghimah. Kalau orangnya ini orientasinya akhirat, maka dunia didatangkan dan dunia didatangkan secara hina. Jadi dunianya enggak kemudian susah dicari enggak, tapi dunianya hina mendatangi orang yang beriman. Dunianya berada di dalam telapak kaki. Tetapi sebaliknya orang yang berorientasi pada dunia, kata Nabi, walam ya'tihi minad dunya illa ma quddirolah. Dunia tidak didatangkan kepada dirinya kecuali yang telah ditentukan saja oleh Allah. Artinya apa? Kalaupun ada, tidak bersama keberkahannya. Akhirnya apa? Ada tapi suntuk, ada tapi menjadi masalah, banyak tetapi sering kurang. Kenapa? Karena tidak dilambari dengan keberkahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibu Bapak, tasik mutan, dulu kami pernah menyampaikan bahwasannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu memberikan alarm kepada kita 3 hal. Siapa yang kemudian terlalu hanyut dalam tipu muslihat dunia, maka kehidupannya akan terjerat pada 3 hal. Yang pertama apa? Hamun lazim, hidupnya mesti gelisah, was-was, sumpah, mesti. Pun buatan saged dipungkiri. Kalau kemudian yang dicari itu dunia, duit, itu saja kesimpulannya, tidak ada kesimpulan untuk akhiratnya, mesti sumpah. Oh jenengan cek mawon, entah yang berdasi ataupun yang tidak berdasi, yang berpangkat ataupun boten, rumusnya demikian. Hamun lazim, mesti kemudian kakean pikiran, urusan dunia mesti sumpah. Urusan anak, anak kok urung bayar, listrik, air, tanah,
duh iuran, duh napa malih Pak? Sawah, duh istri, duh tetangga, napa malih Pak? Semua serba duh dan aduh. Kenapa? Hidupnya terpukul dengan dunia. Mesti hamun lazim. Yang kedua apa? Watak abun daimun, letih, capek, dioyak-oyak oleh dunia, dikejar-kejar target, dioyak-oyak oleh apa Bapak Ibu? Tetangga, dioyak-oyak oleh Bang Pelcet. Napa wonten ten mriki Bang Pelcet? Wonten. Pun alhamdulillah tidak ada. Janganlah ya. Kalaupun kemudian nanti terpaksa, saya kira nanti bisa ke diskusi dengan tetangga, jamaah yang lainnya. Saya kira jangan Bang Pelcet, nanti akan menjerat, tidak baik dan tidak sehat dan nggak dibenarkan karena ribanya terlalu banyak. Loh, Ustaz, riba sedikit boleh ya? Nggak boleh juga. Ya. Watak abun daimun, hidupnya apa? Capek, terpukul. Karena apa? Dunia itu seolah-olah menjadi tujuannya. Padahal saat mengejar dunia itu lari-lari terus. Tetapi bagi orang yang mengejar akhirat, dunia itu mendatanginya. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, talabuka minhu ittihamun lahu, permintaanmu kepada Allah berarti sebuah tuduhan. Artinya kita sering hari ini menuduh Allah karena apa? Hanya meminta urusan rezeki tetapi tidak disandarkan untuk urusan akhirat. Minta urusan dunia boleh, karena meminta itu mintalah kepada Allah, fas'alillah, maka Allah yang akan mengabulkan. Ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Itu rumusnya. Tetapi tidak hanya berhenti dalam doa urusan dunia. Lah inilah sindirannya. Maksudnya apa? Doa urusan dunia itu boleh, tetapi apa iya sudah dijamin urusan hidup kita kok masih doa itu saja? Doa yang lebih penting, ya Allah selamatkan saya dari siksa neraka, ya Allah selamatkan saya di kehidupan akhirat, ya Allah kumpulkanlah keluarga, istri, suami, anak, keluarga besar, putra, baniku kumpul di surgamu ya Allah. Kan gitu lebih keren. Ya Allah kumpulkan jamaah masjid Muhtadin, jamaah kampung jeblok kumpul di surga firdausmu ya Allah. Itu kan keren. Sehingga doanya itu tidak doa receh. Kalau doa receh itu gini, ya Allah besok saya dikasih gaji per bulan 5M ya Allah. Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Tapi itu doa receh. Karena ada yang lebih penting ketimbang urusan itu. Saat dikasih 5M betulan, nah sebagaimana pembahasan kemarin dalam pembahasan kitab Al-Hikam, orang yang terlalu terburu-buru minta dipindahkan dari makom satu ke makom lain, ya. Kita terburu-buru minta terus dikabulkan betul sama Allah 5M, kira-kira tenang nopo was-was, Pak? Tambah bingung, belum siap. Maka biarlah Allah yang mengatur kehidupan kita. Pangapunten Ibu Bapak, saat panjenengan berdoa, terus permintaannya dikabulkan oleh Allah, seneng apa seneng? Seneng lah. Saat panjenengan berdoa dikabulkan, itu permintaan sinten? Kita, berarti keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Lah pertanyaan yang kedua sekarang, kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, kira-kira seneng apa seneng? Kudune seneng banget Pak. Loh, kalau belajar tasawuf kudune seneng banget. Kenapa kok seneng banget? Karena keinginan kita dan keinginan Allah itu bagus pundi? Saya ulangi, keinginan kita dengan keinginan Allah itu bagus pundi? Bagus keinginan Allah. Lah saat Allah menginginkan keinginannya terjadi, berarti Allah memilihkan yang paling baik bagi kita. Kok kita tidak seneng? Maka kembali lagi, pembacaan iman itulah yang perlu harus dimunculkan. Sebagaimana momentum kurban kemarin. Sebelum kurban itu ada hari yang disebut apa? Arafah. Arafah itu adalah dalam segi bahasa Arafah itu hari pengenalan, harus mengetahui
Jadi Nabi Ibrahim dalam perjalanan ujian yang panjang kenal betul siapa dirinya, siapa Tuhannya. Akhirnya para ulama menegaskan Arafah itu bermakna panggung kontemplasi. Apa panggung kontemplasi itu? Merenung saat wukuf di padang Arafah. Ada orang wukuf terus pelayan-pelayan, Mbak. Ada orang wukuf terus kemudian joget-joget. Wukuf itu artinya berhenti, Mbak. Wukuf itu artinya apa? Berhenti. Maka saat di padang Arafah itu berhenti dari akal dunia, berhenti dari ego dunia, kembali pada akal akhirat. Maka panggung kontemplasi di situ. Nggak ada ibadah yang rameh kayak tawaf, nggak ada di situ. Nggak ada ibadah yang rameh kayak sa'i, nggak ada di situ. Nggak ada ibadah yang rameh kayak penyembelihan udhiyah, nggak ada. Adanya hanya berdiam diri, merenung kesalahannya. Itu wukuf di padang Arafah. Maka disebut Arafah sampai sadar akan dirinya. Maka Sayyidina Ali mengatakan man arafa nafsa arafa rabbah. Siapa yang mengenali jati dirinya, maka dia akan mengenali Allah. Oh iya, saya punya jantung. Jantung dari siapa ya? Allah. Oh, saya punya pendengar. Dari siapa ya? Allah. Oh, saya punya penglihatan. Dari siapa? Allah. Saya punya nafas. Dari siapa? Allah. Saat tahu betul ini yang ngasih Allah, maka siapa yang kenal Allah, man arafa rabbah ahabba, akan semakin jatuh cinta. Pangapunten, kemarin saat kurban dibagi daging ke rumah-rumah oleh Masjid Muhtadin. Saat dibagi, ada orang yang bagi terus jenengan nampi ngucap napa Pak, Ibu? Terima kasih. Kinten-kinten diparingi pinten ton jenengan? Paling cuma 5 kilo kan gitu ya. Alhamdulillah di Muhtadin luar biasa banyak. Itu saja kita berterima kasih. Kenapa? Karena al-insanu abdul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Kalau ada kebaikan yang diberikan, mesti kemudian dia akan baik. Mesti akan membalas matur suwun sembah nuwun kan gitu. Itu baru daging, baru dunia. Lah Allah ngasih kehidupan dengan segala sesuatunya, kok jenengan tidak cinta pada Allah, itu aneh. Aneh apa aneh banget? Aneh banget. Napa purun dipretilis tunggal-tunggal, yo kaki dicabut satu, kaki besok dicabut satu lagi, telinga cabut satu lagi, terus mata cabut satu lagi. Purun kata sini kan enggak. Maka siapa yang mengenal Allah pasti jatuh cinta. Waman arafat dunia, tetapi sebaliknya siapa yang mengenali dunia zahida fiha, maka dia pasti akan semakin zuhud dengan dunia. Karena tahu dunia ini ya nggak kekal dan nggak akan kemana-mana. Artinya apa? Dengan dunia bisa menjaga jarak, bukan nggak doyan dunia. Dia mencari dunia sebanyak-banyaknya, tetapi tahu mengatur. Zuhud itu bagaimana mengaturnya. Bukan kemudian tidak boleh kaya, boleh. Jenengan 1 bulan 1 triliun boleh. Dan saya berharap Muhtadin, jamaah Muhtadin Kampung Jeblok gajinya besok per bulan minimal 5M semua lah. Ya, minimal. Kok aminnya sekedik? Artinya mboten purun nggih, kula gantos mawon. Ya per bulan 500.000. Loh, jenengan ditungake 5M ya ora amin, 500.000 ya ora amin. Terus nyune pripun? Lah itulah manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Penggaweane sambat, dikai oke kok sambat, dikai sithik ya sambat. Ewoh. Susah memang. Itulah manusia, memang sifat dasarnya demikian. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang capek yang kedua, yang ketiga apa? Wa hasratun latang qadi. Akhirnya nyesel. Oh iya. Kok sudah tua? Oh iya. Kok sudah 70? Oh iya. Kok sudah sakit-sakitan? Oh iya. Kok sudah nggak bisa lari? Oh iya. Kok sudah makan daging sudah linu giginya, makan daging sudah kemudian merasa cekut-cekut, kepalanya sudah berkunang-kunang terlalu banyak, ya. Dikit-dikit gula terlalu banyak sudah tidak enak, ya. Disuguhi emping sudah tidak mau makan, disuguhi tengkleng nggak mau makan. Jangan-jangan malaikat, karena malaikat tidak makan. Saya lihat suguhan snacknya, oh ini berarti manusia semua.
Karena kalau malaikat disuguhi itu tidak dimakan, Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu ketika, Nabi Ibrahim itu terkenal sebagai Khalilullah. Khalilullah itu kekasih Allah. Suatu ketika malaikat Jibril itu mau tugas mengadab umatnya Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail sama Nabi Iska itu satu periode, satu angkatan, tetapi beda wilayah. Ya. Paling banyak ini 4, yang lainnya satu. Tapi beda wilayah. Nah, saat malaikat Jibril itu ditugaskan untuk melaknat atau untuk mengadab umatnya Nabi Lut atau kaum Sodom yang laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan itu, Pak. Nah, sekarang banyak nomor-nomor, Pak. Ini Insya Allah sudah mulai gila, Pak, ya. Laki-laki senang laki-laki, perempuan suka perempuan. Ini sudah mulai banyak. Di Jogja ini sudah banyak sekali. Termasuk di kampus-kampus, Pak. Ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Sudah terbuka hari banyak sekali. Tahun 2009 dulu kita pernah rame. Saya memimpin demo untuk menolak Irsyad Manji. Kalau Bapak masih ingat, Irsyad Manji itu wanita dari Jerman. Dia itu tokoh LGBT, tokoh gay, tokoh homo, ya, yang mau ngisi di kampus-kampus Jogja. Maka pada saat itu kita menggerakkan massa dari kalangan akademisi, angkatan muda kampus, ya, ikatan-ikatan mahasiswa, kita gerakkan di UIN, di UGM, UNY, UMY, UAD untuk menolak Irsyad Manji. Dan alhamdulillah itu berjalan rapi. Lah sekarang nggak usah ditolak dari luar negeri, Pak. Ternyata pelakunya dalam negeri semua, Pak. Sekarang itu Masya Allah, Asep seneng kalian sinten Tukimin. Jadi di luar negeri itu ada nikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lah ini sudah akhir zaman. Lah kembali lagi, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya apa? Kita menyesal, loh kok sudah tua, loh kok sudah lanjut usia. Kenapa? Karena kemudian batasnya sudah akan selesai. Lah itulah orang yang kemudian terjerat dengan dunia. Maka oleh karenanya dilanjutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa talabuka lahu ghaibatun anhu minka. Permintaanmu kepada Allah agar engkau didekatkan kepada Allah menunjukkan engkau jauh dari Allah. Nah ini sindiran semua ini. Berarti kalau kita minta dekat kepada Allah, itu tanda kita memang masih jauh. Artinya apa? Kita diminta untuk merenung sebagaimana makna Arafah tadi, yaitu panggung kontemplasi, yaitu hari perenungan. Sehingga orang kalau sudah tahu jati dirinya, sudah merenung, akhirnya muncullah yang disebut dengan pasrah atau tawakal. Akhirnya apa? Terima atas ketentuan Allah. Akhirnya terjadi Allah memerintahkan korban, enteng berjalan ya untuk mengorbankan apapun yang ia miliki, jiwa, raga, harta, nyawa, atau pemikiran dan sebagainya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Dan di Arafah itu hanya 2 lembar kain, maka disebut sebagai hari simbol. Di mana hanya 2 kain yang dikenakan pada saat itu menunjukkan bahwasannya kita akan segera pulang. Dan tidak menggunakan apapun, bahkan pada saat itu semua telanjang dari status sosialnya. Jenderal, presiden, menteri, gubernur, raja, rakyat, ya siapapun di situ sama, berdiri di tempat yang sama di bebatuhan, memohon dan merintih kepada Allah. Dan pada saat itu muncullah Arafah selanjutnya, yaitu terbukanya hakikat kesadaran diri. Apa? Menyadari, ya Allah, memang saya tidak bisa apa-apa. Ya Allah, memang saya ini hina. Maka saat di Arafah itu tidak ada orang yang berdoa, ya Allah, sholat saya rajin. Ya Allah, pahala saya banyak, ya Allah. Ya Allah, sholat lail saya nggak berhenti-berhenti. Ya Allah, khatam Quran, ya Allah saya. Ya Allah, saya hafal 30 juz, ya Allah. Ya Allah, sedekah saya banyak. Tidak ada yang berdoa seperti itu.
Tetapi semua berdoa, ya Allah saya hina, ya Allah saya lemah, ya Allah saya banyak dosa. Maka siapa yang datang dengan kesombongan amal ibadahnya, maka belum tentu pulang dengan pengampunannya. Tetapi siapa yang pada hari Arafah kemarin itu datang mengenalkan, memamerkan semua kesalahannya di hadapan Allah, pasti ia pulang dengan rahmat Allah. Barulah kemudian disebut mabrur. Jadi bukan karena amalnya yang banyak, enggak, tetapi kembali pasrah kepada Allah dengan pengakuan diri. Maka itulah puncak perjalanan ketauhidan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Pencarian panjang. Sampai akhirnya apa? Menyadari, oh tiada Tuhan selain Allah. Dan itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah konsekuensinya adalah ubudiyah. Maka Bapak Ibu bisa nyimak nanti di dalam Quran, inna a'tainakal kautsar. Sungguh nikmat yang telah aku berikan itu terlalu banyak. Banyak sekali. Berarti apa? Kita diminta untuk berpikir merenung. Nikmat buahnya akhirnya ketemu. Oh iya, tidak ada yang lebih hebat dari Allah. Kita ini lemah. Tidak ada yang bisa diminta kecuali Allah. Akhirnya apa? Muncul kesadaran fasolli. Duh, sudah sampai sini, klik. Saya tentukan, saya labuhkan hati saya cuma akan nyembah Allah. Fasolli dengan sholat. Nah itu namanya tauhid uluhiyah. Wanhar, dan berkurban atas apa yang kau perintahkan, saya berangkat. Maka ada istilah laisa fil hubbi masyurah, tidak ada istilah tawar menawar dalam jatuh cinta, karena sudah tahu, mengenal, akrab, kulino tresno, jalaran saka kulino. Karena merenungnya lama, terus berpikir, terus berzikir, akhirnya apa? Dekat dengan Allah, akhirnya muncullah cinta. Akhirnya kalau muncul cinta, tidak ada tawar-menawar dengan Allah. Sami'na wa ata'na. Sampai sini sangat difahami gitu. Nah itulah perjalanan tauhid, Pak. Dan itu semua dikemas dengan wajah dan wadah yang harus bersih terlebih dahulu. Maka selanjutnya ada kalimat ini wajahtu wajhiya lillah dan seterusnya. Itu apa? Kepasrahan seutuhnya, totalitas, sudah selesai ya Allah. Sudah tidak ada rembukan lagi dengan urusan dunia. Rembukanku pun dengan panjenengan ya Allah. Artinya apa? Selagi ini benar menurut engkau, saya kerjakan. Tidak benar tak tinggal. Kok ada iming-iming ini, kok tidak benar tak tinggal. Tidak peduli. Ada iming-iming ini tidak benar tak tinggal. Kok ini berat saya lakukan, tetapi engkau ridha, tak lakukan. Maka Ibnu Jauzi mengatakan inna masyaqqatat ta'ata tadhhab wa yabqa thawabuha wa inna ladatal ma'asi tadhhab wa yabqa iqabuha. Secapek apapun kita menjalankan ibadah, maka ibadah itu pasti akan selesai dan yang tersisa cuma pahalanya. Dan senikmat apapun kita menjalankan kemaksiatan, yang ingin melakukan kemaksiatan, tadhhab, juga akan selesai kemaksiatan itu, nggak mungkin terus-terusan. Waya beko ikobuan, dan tersisa cuma dosanya. Kun ma'allahi walatu bali, maka nggak usah pedulikan orang lain. Kalau selagi bener pun jenengan lakoni mawon, jenengan lampai mawon, kerjakan mawon. Dinyinyir sana, dihina sana, ditekan sana, diolok-olok sana, tidak akan mengurangi pahala jenengan ketika jenengan tidak mempedulikan itu. Tidak akan menambah pahala jenengan juga. Maka fokus dengan kebenaran dan kebaikan. Wa mudda yadaika ilaihi fi dzulumatil layal, dan tengadahkanlah tanganmu di malam hari bermohon kepada Allah. Wa qala, seraya berkata menurut Ibnu Jauzi, ya Rabbi ma taubatid dunya illa bidzikrik. Ya Allah, dunia ini tidak indah, dunia ini tidak ada enak-enaknya kecuali di dalamnya ada zikir kepada Engkau. Maksudnya apa? Senajan dunia ini banyak memberikan kenikmatan pada kita, kalau nggak ada zikir mesti sumpah, mesti capek, mesti nyesel. Itu rumusnya. Maka dunia itu harus dilambari dengan zikir. Ma taubatid dunya illa bidzikrik walal akhirati illa bi'afik. Dan negeri akhirat besok itu tidak enak, tidak bagus, tidak istimewa kalau tidak ada pengampunan. Kita semua masuk akhirat besok, tapi kalau nggak dapat pengampunan, masalah Pak.
Maka di sana yang kita harapkan adalah pengampunan. Lah bagaimana pengampunan itu? Salah satunya adalah dari jalur syafaat. Istaghfiru minal ikhwan. Maka perbanyaklah kawan. Fa inna likulli mu'min syafa'ah, karena setiap mukmin besok bisa memberi syafaat. Besok hari akhir itu orang-orang sesat, orang-orang yang mengingkari petunjuk Allah itu akan nyesel dan kemudian mengatakan gini. Nanti bisa dibuka di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100. Famalana min syafi'in. Tuh ya Allah, hari ini nggak ada syafaat bagiku. Hari ini nggak ada orang yang nolong memberikan syafaat padaku. Wala sodiqin hamim, dan tidak ada kawan karib, kawan plek, konco, dolan yang kemudian memberikan syafaat. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin, maka sekiranya engkau kembalikan aku ke dunia, maka engkau akan menjumpai aku sebagai orang mukmin. Besok itu orang menyesal semua. Di antara penyesalannya adalah ia menyesal tidak punya kawan karib yang mukmin. Maka ibu bapak, ini alhamdulillah kampung Jeblok ini guyub, Masjid Muhtadin ini guyub. Jangan dipecah-pecah. Satukan hati dalam keimanan, karena besok kita bisa saling memberikan syafaat. Apapun telah waktunya. Belum. Karena besok bisa memberikan syafaat. Maka harus kemudian apa? Saling mengingat satu dengan yang lainnya karena kebaikan. Bahkan di dalam Quran, di dalam surat Al-Furqan, Allah mengatakan, Ya wailata laitani lam antakhil fulanan khalila. Tuh ya Allah, celaka aku, kenapa dulu saat di dunia si fulan itu jadi kawanku. Maka carilah kawan yang sejalan dalam keimanan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa talabuka li ghairihi liqillatin hayaika minhu, dan ketika engkau meminta kepada selain Allah, itu tandanya kita tidak punya malu. Kalau tadi minta kepada Allah saja itu harus dengan cara benar, apalagi tidak minta kepada Allah, itu namanya ngisi-ngisi, orang duwe isin ndak punya malu. Wong yang ngasih hidup kita ini Allah, kok minta pada yang lain. Ataupun bersandar kepada selain Allah, itu juga konyol. Maka kemudian dikatakan, dan engkau meminta dari selainnya disebabkan karena engkau jauh darinya. Berarti kalau ada orang yang kemudian takut sesuatu, terus mencari sesuatu akik yang bisa menguatkan, sabuk dikasih raja yang bisa menguatkan, jimat-jimat, itu tanda orang yang tidak punya malu dan orang yang bodoh. Kenapa? Karena dunia, langit, alam, dan jagat seisinya yang menciptakan Allah, maka makhluk apapun tidak bisa memberikan madarat ketika Allah berpihak pada kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lah ini sebenarnya pembahasan babakan urusan tauhid. Lah ketika kemudian wadah ketauhidan kita sudah benar, maka urusan dunia itu hanyalah urusan receh. Pun sakit difahami nggih? Sehingga apa? Kejar dunia tidak apa-apa dengan ikhtiar yang ada, tetapi pondasinya ketauhidan. Sehingga apa? Mboten kidanan. Tanam tandur, terus waktunya panen, berhasil, alhamdulillah. Saat wereng tikus, kenapa tuh keong mas, keong racun, apa malih Pak? Apa malih yang nyerang di sawah, hama apa malih Pak? Burung makan tikus ya, terus itu apa? Lowo sarungan, barangkali wonten. Kok terjadi akhirnya panennya nggak lancar, panennya nggak sesuai harapan, boten edan Pak. Karena hari ini banyak orang yang kedanan, stres akibat apa? Apa yang ia harapkan tidak sesuai yang ia inginkan. Tetapi kalau kemudian punya lambaran, punya dasar, punya sandaran Allah pun ujian. Tenang mawon, ujian itu ada enak, ada ndak enak. Saat ini diuji enak, alhamdulillah. Saat diuji ndak enak, ya bersabar. Cuma dua itu rumus hidup. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna kullu umrahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illal mu'min. Ya. Ini sampai dari tadi.
Oh ya, masih 5 menit. Orang mukmin itu istimewa kata Nabi. Dan tidak ada orang yang lebih istimewa ketimbang orang mukmin. Sangat istimewa orang mukmin itu. Loh kenapa? Inna kullu umrahu khairun. Setiap perkaranya itu jadi baik. Walaysa dzaka li ahadin ilal mukmin, dan tidak akan kita menjumpai orang yang kemudian punya kondisi yang terbaik kecuali orang mukmin. Kenapa? In asobathum syarra syakara. Kalau diuji yang baik, ya bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau diuji yang tidak enak, bersabar, tenang saja. Karena besok akan selesai. Karena bersabar itu menggugurkan dosa. Karena bersabar itu menghilangkan beban-beban yang ada. Sehingga apa? Orang mukmin itu tenang. Kalau enak ya alhamdulillah, tidak enak ya sabar. Saat punya istri yang cerewet, ya sabar. Punya istri yang nggak cerewet, alhamdulillah. Punya istri yang gemuk, ya alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak, astagfirullah. Alhamdulillah, tidak usah beli kasur, kan gitu. Dinikmati mawon. Saat kemudian punya suami yang ngantuan, ya alhamdulillah. Jadi nggak terlalu berisik di rumah, kan gitu nggih. Jadi cara pandangnya itu enak. Boten kemudian untuk mencari kenikmatan dan ketenangan harus kemudian ke psikiater, harus ke rumah sakit, harus beli obat ini itu, padahal cukup dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. La zikir itu bisa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, juga bisa merenung atas ciptaan Allah. Tuh. Mas Januri usianya ini pindah Mas? 40. Ya, berarti kalau 40 tahun lagi 80, apa kira-kira masih ada 80 tahun besok? Nah, kita berpikir akhirnya, kalau 40 kayak sekarang, 80 kayak apa? Kira-kira umur 80 masih bisa kenceng napa mboten? Kalau 40 tahun Nabi itu jadi Nabi. Orang 40 itu sudah menep. Ya, kata siapa? Sunan Kalijogo, Pak, nggih. Sunan Kalijogo. Orang di atas usia 40 itu pun menep, Pak. Maka di dalam tembangnya itu pangkur. Bapak-bapak langkung hafal nggih. Pangkur itu kenapa, Pak? Pangkur itu mengungkuri nikmat. Sudah minum manis sudah mulai dicegah. Hal-hal yang kemudian kayak emping sudah mulai dikurangi. Daging-dagingan sudah mulai kurang. Sudah mulai buah, sayur itu sudah diperbanyak. Artinya apa? Dia sudah mengungkuri nikmat. Masa kenikmatannya sudah mulai berkurang. Sadar betul 40. Karena sudah mulai berkurang setelah ini Mas Januri. Ya, beda kayak saya yang masih muda. Saya masih 34 tahun. Tapi kalau 34 tahun, Jenderal Sudirman itu wafat 34 tahun. Lah kalau saya ikut Jenderal Sudirman berarti tahun ini, Pak. Pun segera diumumkan. Ya, tapi kalau kemudian wafatnya di atas mimbar saat sholat saja tidak apa-apa. Ustadz Yahya Waloni, mu'alaf, perjuangannya luar biasa. Saat hari Jumat, saat sholat id kemarin, pagi masih khutbah sholat id, terus siangnya khutbah sholat Jumat. Khutbah pertama lancar, khutbah kedua duduk, terus kemudian khutbah kedua. Baru mau berdoa, terus wafat di atas mimbar. Nah, kita berharap gitu. Kalau saya wafat saat ngaji gini ya tidak apa-apa. Syukur alhamdulillah. Tapi kalau ikut Jenderal Sudirman berarti tahun ini, Mas. Tapi kalau kemudian ikut Kiai Ahmad Dahlan berarti 55 tahun. Berarti Mas Januri 15 tahun lagi. Kalau ikut Mbah Hasyim Asy'ari ya usia 70-an, agak lama, jadi enak ya. Tapi kalau ikut kayak Kiai Ahmad Dahlan, Jenderal Sudirman muda, Pak. Semoga kita panjang tapi manfaat. Tetapi kita tidak tahu panjang apa pendek, itu tidak penting. Yang penting manfaat dan husnul khotimah. Semoga kita semua husnul khotimah dan kita bermohon kepada Allah semua hajat kehidupan dunia dan akhirat kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita bermohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.